Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya dari awal saya ke Jerman sampai sekarang saya ngapain aja, apa yang saya kerjakan di Jerman, bagaimana saya ke Jerman. Saya akan merangkum semua secara global di satu video ini karena udah banyak banget yang menanyakan, Bang, bagaimana dulu awal ke Jerman? Bang, pakai agen atau enggak? Bang, mandiri, bayar berapa, dan lain sebagainya. Terus sekarang ngapain? Kemarin Ausbildung apaan? Banyak sekali pertanyaan di Instagram maupun di Facebook yang menanyakan apa ya, bisa dibilang apa yang sudah saya lakukan di Jerman dan sekarang saya kerja atau ngapain di Jerman. Jadi simak penjelasan saya berikut ini. Check this one out. Jadi buat teman-teman semua yang kalau udah mengikuti video YouTube saya dari awal sampai mungkin yang akhir-akhir ini, pasti secara garis besar kalian sudah, atau teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana saya kemarin atau dulu ke Jerman dan apa yang saya kerjakan sekarang. Saya akan menceritakan pengalaman saya dari awal dulu. Saya ke Jerman itu awalnya menjadi au pair. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu au pair, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu au pair karena udah saya jelaskan di video saya di YouTube. Jadi buat kalian semua langsung aja cek atau cari aja di video YouTube saya au pair itu apaan, terus bagaimana pengalaman saya menjadi au pair dan lain sebagainya, pasti suka duka ada. Yap, jadi saya ke Jerman pertama kali menjadi au pair dengan cara mandiri, bukan pakai agen. Karena saya dulu pernah mau mencoba pakai agen, tapi tertipu oleh agen. Saya nggak mau menceritakan itu di sini. Pokoknya intinya saya pergi ke Jerman secara mandiri, tidak pakai agen dan menjadi au pair di Jerman. Nah, au pair itu 1 tahun dulu di Jerman, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Terus setelah au pair saya selesai, saya melakukan yang namanya FS Short atau FSJ. Itu kepanjangan Freiwillig Social Jahr, yang artinya itu kerja sosial. Jadi setelah au pair setahun, saya melanjutkan kerja sosial di Jerman. Kerja sosial apaan? Jadi di Jerman itu ada yang namanya FS Short dan juga BFD, yaitu kerja sosial. Ada di bidang kesehatan tentunya, atau Pflege. Itu bisa di rumah sakit, di panti jompo, di orang-orang berkebutuhan khusus. Terus ada juga di kindergarten, di TK. Tapi dulu saya FS Short atau bisa dibilang kerja sosial di bidang dengan orang berkebutuhan khusus atau dengan cacat mental, orang cacat fisik juga gitu. Jadi kasarnya saya bekerja dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, atau bisa dibilang kalau di Indonesia kasarnya seperti rumah sakit jiwa gitu. Tapi di sini rumah sakit jiwanya itu berbeda sekali dengan rumah sakit jiwa di Indonesia. Jadi dulu saya bekerja sebagai, tahun kedua ya, saya bekerja sebagai FSJ atau kerja sosial di Jerman dengan orang berkebutuhan khusus. Nah, saya juga udah buatkan juga video apa itu FSJ, apa itu BFD. Tolong cek atau cari di video YouTube saya udah jelaskan apa perbedaannya, bagaimana sistemnya, bagaimana syaratnya, bagaimana gajinya dan lain sebagainya. Dan di situ di YouTube saya juga udah membuatkan suka duka saya menjadi FSJ atau kerja sosial di Jerman. Silahkan cari di YouTube saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Itu tahun kedua saya menjadi FSJ atau kerja sosial dengan orang berkebutuhan khusus. Di tahun berikutnya setelah FS selesai, FS itu minimal kontrak kerja itu 6 bulan, maksimal 1 tahun. Dulu saya yang 1 tahun, minimal tuh 6 bulan, maksimal 18 bulan. Dulu saya dapat 12 bulan, yaitu setahun. Jadi setelah FS saya selesai, saya melakukan yang namanya Ausbildung. Pasti dari teman-teman semua udah banyak tahu apa itu Ausbildung, info Ausbildung, karena udah banyak sekali agen di Indonesia tentang Ausbildung yang menyalurkan Ausbildung dan lain sebagainya. Ya, jadi saya dulu Ausbildung jurusan teknik industri. Ingat, saya jurusan teknik industri. Jadi buat
kalian semua yang udah nanya saya di Instagram jurusan apa saya dulu. Ausbildungnya saya jurusan teknik industri. Dan untuk jurusan teknik di Jerman itu Ausbildungnya minimal itu adalah selama 3,5 tahun. Ada yang 4 tahun juga. Teknik gigi misalnya itu 4 tahun. Kalau saya teknik industri, saya Ausbildungnya 3,5 tahun. Jadi setelah au pair, saya FSJ kerja sosial, terus saya melanjutkan Ausbildung di bidang atau dengan jurusan teknik industri selama 3,5 tahun. Dan di video YouTube saya juga udah menjelaskan culture shock saya tentang Ausbildung di Jerman di bidang teknik apa aja. Saya udah buatkan videonya. Dan buat kalian yang belum tahu Ausbildung, silahkan cek video saya juga. Di situ saya juga udah banyak sekali narasumber yang udah masuk di video saya. Ada yang mereka Ausbildung di hotel, restoran, terus apalagi ya, panti jompo juga ada. Jadi tonton dan cari di video YouTube saya. Nah, setelah Ausbildung selesai 3,5 tahun, akhirnya saya sekarang bekerja di Jerman. Jadi kemarin yang banyak sekali menanyakan, Bang, sekarang di Jerman ngapain? Ya, saya sekarang kerja, bisa dibilang kerja profesional di Jerman, karena kalau untuk kerja profesional di Jerman kita harus mempunyai lulusan Jerman, baik itu Ausbildung maupun kuliah di Jerman. Jadi antara dua lulusan ini kalau kalian sudah punya, kalian bisa kerja profesional di Jerman. Maksudnya apa? Apakah tanpa lulusan Jerman tidak bisa bekerja? Ya, tanpa lulusan Jerman bisa bekerja, tapi dengan gaji yang tidak standar dengan pegawai atau pekerja profesional di Jerman. Misalnya di Indonesia ada gaji UMR, di sini juga ada gaji UMR, kasarnya hitungannya per jam. Jadi kalau kalian semua tidak mempunyai lulusan Jerman, Ausbildung ataupun kuliah, maka kalian tetap bisa bekerja, kalian tetap bisa mencari kerja, tapi dengan gaji yang bisa dibilang kecil gitu. Tidak sesuai atau tidak standar dengan kerja profesional di Jerman. Itu kasarnya kayak gitu. Kalau kalian tidak mempunyai lulusan Jerman atau Ausbildung atau kuliah. So, lah sekarang kerja apa di Jerman? Saya akan jelasin dikit tentang pekerjaan saya di Jerman. Karena kemarin saya Ausbildungnya jurusan teknik industri, jadi saya bekerja di bidang teknik otomatis. Jadi saya bekerja di bidang atau di perusahaan, kalau bahasa Jerman itu medicine teknik. Jadi bahasa Indonesianya saya bekerja di perusahaan teknik yang membuat apa ya, bisa dibilang membuat alat-alat kesehatan gitu untuk support rumah sakit, untuk support teknik untuk medis kayak gitu kasarnya gitu. Saya nggak mau sebutin nama perusahaan saya. Dan di krisis corona ini banyak sekali orang-orang atau bidang-bidang tertentu, misalnya gastronomi yang bisa dibilang krisis juga, yang harus ditutup, hotel, restoran, dan sebagainya, dan kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Justru sebaliknya, di perusahaan saya itu malah bisa dibilang meningkat pekerjaannya atau orderannya. Karena di krisis corona ini, di perusahaan saya banyak sekali permintaan untuk alat-alat rumah sakit. Secara otomatis yang di bidang gastronomi mungkin bisa dibilang menurun pekerjaannya, atau bisa dibilang dirumahkan pekerjaannya. Kalau di tempat saya pekerjaannya malah naik, lemburan malah banyak. Itu adalah ya, setiap peristiwa pasti ada plus minusnya, ada volatile nachteilnya kalau bahasa Jerman. Jadi bisa dibilang ya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, ada hikmah baik dan ada hikmah buruk juga. Itu hikmah corona buat perusahaan saya. Jadi semua udah terjawab. Saya ke Jerman pertama kali menjadi au pair, saya tidak pakai agen. Terus ada yang bertanya juga, apakah au pair cowok bisa? Bisa kalau kalian berusaha, kalau kalian ada niat, usaha pasti ada jalan. Saya bisa, banyak juga teman-teman saya yang au pair cowok juga bisa membuktikannya. Intinya au pair cewek, au pair cowok itu sama aja, asal kalian tetap gigih untuk mencari gas family atau keluarga di Jerman. Terus setelah setelah au pair saya FSJ, Ausbildung, terus sekarang kerja. Jadi kemarin yang nanya sekarang ngapain di Jerman, sudah terjawab di video ini. Saya kerja di Jerman. Yap, jadi buat semuanya yang pengen tahu lagi tentang Jerman mungkin bisa komen di bawah sini, mungkin saya akan menjawabnya. Jadi pokoknya intinya, jika kalian punya mimpi ke Jerman, jangan pernah
menjadikan itu hanya mimpi. Harus ada niat, usaha, dan juga doa. Pasti di situ ada jalan. Also, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao.